Kita balik di Jendela Ramadan Indonesia dan langsung di depan saya ada Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Wih. Saya panggil Apa Ibu, kabar, Mas? baik dong, kita udah berkali-kali nih kayaknya. Iya, tapi belum pernah face to face. Iya, Anda masih utang sama saya sampai mimpi-mimpi Ya. ketemu dengan Mhm. Ibu. Gimana tuh, Bu? Siap, siap, siap. Tapi saya sadar diri karena saya yakin pasti banyak pekerja-pekerja yang stres karena PHK dan sebagainya, apalagi menterinya. Pasti Ibu stres, bener nggak, Bu? Saya bangun tidur itu mesti ada PHK nggak? Ada yang dirumahkan lagi nggak? Tiap malam jadi kebal mimpi-mimpi jadinya, Mas. Ya tapi gimana Ibu? Maksudnya ini kan memang masalah yang tidak bisa dihentikan kan? Apapun yang dilakukan, karena sekarang begini, kalau saya melihat apapun yang dilakukan di sini ada positif negatifnya, ada masyarakat Iya. yang menentang juga, kayak kemarin prakerja sempat heboh juga seperti apa. Jadi Mhm. Ibu gimana sebagai menteri nanganin itu gimana? Stresnya gimana sekarang, Bu? Iya, saya kira memang membuat kebijakan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang harus kita ambil adalah sedikit orang yang tidak menyukai kebijakan itu yang kita lakukan. Jadi kalau menyenangkan semua orang memang tidak gampang, tapi paling tidak mengurangi jangan sampai orang tidak atau membenci dengan kebijakan yang kita ambil. Oke, oke. Nah ini kalau kita lihat bahwa saat ini jumlahnya diprediksikan ada sekitar 4 juta, benar nggak itu Bu yang kehilangan pekerjaan? Ya, kalau data di Kementerian Ketenagakerjaan yang terdata by name by address, yang di PHK yang dirumahkan itu ada 1,7 juta. 1,7. Kemudian ada 1,2 juta, ini dalam proses validasi datanya karena mereka hanya mencantumkan namanya, tidak ada nicknya, ada kemudian ya ada beberapa validasi data yang kita perlukan. Jadi ada 1,7 dan 1,2 kira-kira. Ini paling besar di sektor apa Bu? Yang paling besar ada di sektor pariwisata ya, dan turunannya. Uh, Sektor pariwisata itu kan terdampak sejak Januari, oke. ketika turis asing itu sejak Januari yang datang ke Bali, yang datang ke Kepri, yang datang ke mana itu Sulawesi Utara. Ketika Januari itu banyak sekali, sebenarnya kita itu kan banyak sekali turis yang berasal dari Tiongkok. Dan Hmm. itu ketika Januari di Tiongkok itu pandeminya mulai dari sana, maka sejak Januari itu sektor pariwisata kita sangat merasakan dampaknya. Ya Bu Ida, kalau tadi mengatakan sektor pariwisata, kalau saya tarik ke bawah berarti masuk ke semua hal dong ya, dari food and beverage, restoran, semuanya kena dong Bu ini. Iya dong, rental mobil, kemudian pelaku UMKM, Mas. Itu penyedia handicraft itu kan pelaku UMKM yang pelakunya adalah teman-teman UMKM kita. Itu juga terdampak pasti. Oh iya ya, artinya memang semuanya kena. Nah ini apakah tadi Ibu mengatakan 1,5 juta, ada 2,5 juta gitu, prediksi 4 juta. Apakah memang bantuan dari pemerintah, LBT atau prakerja ini bisa mencukupi semuanya atau memang tidak mampu untuk mencukupi semua mereka ini? Kartu prakerja dari semula hanya menyasar 2 juta penerima manfaat, sekarang menjadi 5,6 juta. Nah, Dari dulunya kita rencanakan hanya 10 triliun, akibat pandemi COVID ini menjadi 20 triliun. Artinya harapan kita dengan 5,6 juta bisa mengcover tenaga kerja yang di PHK atau yang dirumahkan. Di luar itu Mas, pemerintah kan juga punya program-program social safety net yang juga diperluas. Penerima program PKH diperluas, penerima bantuan sembako, kemudian BLT, itu juga diperluas semua. Penerimanya tidak seperti pada saat sebelum COVID-19. Jadi kelompok 40% masyarakat terbawah di-cover dengan program Kartu Prakerja. Nah sebenarnya teman-teman pekerja kita yang selama ini kan mendapat penghasilan. Mereka memang tidak mendapatkan bantuan sosial karena mereka memang posisinya kan memiliki pendapatan. Tapi karena COVID-19 ini pendapatannya hilang atau berkurang. Mereka yang dirumahkan dengan dibayar separuh kan berarti pendapatannya berkurang. ya. Nah, mereka ini ditreatment oleh pemerintah dengan program Kartu Prakerja. Yang program Kartu Prakerja itu tidak hanya
pemberian pelatihan vokasi, tapi juga untuk insentif buat mereka. Insentif yang diberikan selama 4 bulan. Harapannya selama 4 bulan itu, 4 bulan ke depannya kondisinya sudah normal, teman-teman yang dirumahkan bisa kembali bekerja. Dan saya juga berharap kepada teman-teman pengusaha yang mereka yang sudah di PHK diajak kembali bekerja, yang dirumahkan kemudian kembali bekerja. Ya, oke. Bicara tentang pengusaha, tadi Ibu Ida mengatakan tentang pengusaha. Nah, ada juga pengusaha-pengusaha atau tempat kerja yang akhirnya harus mem-PHK-kan mereka dan tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi maksudnya, kita sempat ngobrol kan Bu kemarin Bu, mereka nggak bisa ngasih THR. Mereka bahkan mungkin ketika PHK aja mereka nggak bisa ngasih pesangon. Ini kan melanggar undang-undang harusnya. Tapi di satu sisi, ya memang mereka nggak punya untuk membayar itu gitu Bu. Nah ini gimana Bu? Ya, yang pertama kalau dilihat datanya, mereka yang di PHK sekitar 15%. Jadi yang 85%-nya itu mereka yang dirumahkan dengan dibayar separuh atau tidak dibayar. Nah memang kita berharap bahwa PHK itu benar-benar pilihan terakhir. Yang dibutuhkan saat kondisi seperti ini, Mas Dedi, itu pengusaha harus membangun dialog dengan teman-teman pekerja. Kesulitan yang dialami oleh pengusaha harus dibicarakan, didialogkan dengan teman-teman pekerja. Membangun kekeluargaan lah, itu yang paling penting. Paling penting. Saya kira kalau secara transparan dengan pendekatan kekeluargaan, saya yakin teman-teman pekerja itu mengerti. Karena ini kan kondisi yang semua orang tidak memprediksikan akan terjadi. Ya, betul. Namun kan nyatanya seperti ini yang terjadi. Benar sekali Bu. Saya juga setuju dengan kata-kata Ibu Ida. Tapi apakah artinya sekarang pengusaha dilonggarkan juga? Misalnya dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan dan melanggar undang-undang, apakah itu juga akhirnya ya sudah karena memang keadaannya seperti ini Bu? Tidak. Kami membuat surat edaran. Yang inti surat edaran itu adalah memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha. Jadi ada beberapa guidance yang kita berikan kepada pengusaha dan guidance yang kita berikan kepada buruh. Bagaimana memperlakukan K3, perlindungan kesehatannya, protokol kesehatannya dilakukan dengan baik. Ini kan ada banyak jenis pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Ada jenis pekerjaan yang masuk dalam strategis nasional, proyek strategis nasional yang harus tetap beroperasi. Nah ini yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa protokol kesehatannya dijalankan dengan baik. Menjaga jarak, menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, kemudian menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kayak seperti itu. Tetap kita ada banyak pekerjaan yang memang tidak dimungkinkan dilakukan dari rumah dan itu merupakan proyek strategis nasional. Oke Bu, ini di luar dari tugas Ibu sebagai Menteri Ketenagakerjaan, saya kemarin itu kira-kira berapa minggu yang lalu itu juga membuat penggalangan dana dengan NU Bu. Oh iya. Ya, dan saya baru tahu juga ini bahwa Ibu ini adalah salah satu pengurus NU, betul Bu ya? Iya Mas. Nah, saya sejak kecil aktif di NU. Sekarang diberikan amanat sebagai Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU. Nah, itu dia menarik. Nah, apakah sebagai pengurus NU juga ada yang Ibu lakukan di luar tugas Ibu sebagai Menteri? Saya lagi menggalang donasi untuk guru ngaji kita, Mas. Guru ngaji kita. Ya. Boleh dong Mas ikutan. Saya sudah ikutan. Kebetulan saya udah ikutan juga. Karena ini bukan sih yang targetnya adalah guru-guru ngaji yang di pedesaan di kampung-kampung itu Bu? Iya betul. Iya betul. Benar. Oh sudah? Udah. Sudah terus lagi kan juga nggak apa-apa, malah lebih bagus lagi. Saya justru akan mempromokan itu karena saya juga diminta bantu untuk mempromokan itu. Oke, baik Ibu Ida Fauzia, terima kasih banyak buat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan kita. Agak sulit memang kalau saya mendudukan posisi saya sebagai beliau karena memang pasti keputusan-keputusan itu hasil rapat kerjasama dari pemerintah yang bersama-sama ya.
ya, yang mana mereka harus memilih hal-hal yang ya paling sedikit merugikannya gitu dan memberikan manfaat yang banyak. Dan fenomena-fenomena seperti ini yang tiba-tiba terjadi, orang-orang di PHK dan sebagainya memang tidak mudah untuk diselesaikan pastinya. Oleh karena itu mungkin juga kita bisa berpikir di diri kita sendiri bagaimana kalau seandainya gini, gimana kalau seandainya pemerintah tidak bisa menanggung kita semua, apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin benar, UMKM harus dimajukan, kita harus mulai berusaha berpikir berbeda supaya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan teman-teman lingkungan kita juga. Saya yakin kok selama kita manusia yang dianugerahkan otak oleh Tuhan, kita masih bisa berpikir dan masih bisa optimis. Tapi sebelumnya ini ada sedikit hiburan dari Kokom Band. Nggak menghibur saya sih, tapi mungkin ya nonton aja lah. Good people, this is I Wanna Hold Your Hand. Oh yeah, I tell you something. Alright, until you understand. When I say something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. And please, say to me, you let me hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Masih kecilku dinyanyikan lagu sayang. Sekarang aku harus belajar. Jangan bikin mama marah. Say, oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Dan ku rela meninggalkan pacarku demi untuk dapatkan kau kekasihku, kasihku, kasihku. Oh kasihku, mengapa menangis terseduh? Ku telah berjanji selalu cinta padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku. Ku telah berkata selalu mengharapkanmu. Kelar weh. Kasih clue. Iya, abisnya kapan? Oh kasih clue. Nah itu dia dikasih dong, kasih tau gue. Kasih clue. Iya, kasih Waduh, tahu. habis nih. Kasih clue. Kapan abisnya? Kasih. Iya gitu dong. Kasih clue dong.